Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salve, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Komang Berdiarta, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini saya akan memaparkan tugas dengan tema penundaan dan pelayanan operasi elektif akibat keterbatasan pelayanan ruangan operasional, tantangan mutu pelayanan dan keterlibatan keberlanjutan rumah sakit. Pengantar isu pelayanan kamar operasi atau operating room merupakan salah satu layanan inti rumah sakit yang memiliki kontribusi besar terhadap pendapatan dan mutu pelayanan rumah sakit. Keterbatasan pasien, reputasi, serta pendapatan rumah sakit dalam beberapa tahun terakhir, media massa nasional memberitakan adanya keluhan pasien mengalami penundaan bahkan pembatalan tindakan operasi. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai media massa nasional memberikan adanya keluhan pasien mengenai penundaan bahkan pembatalan tindakan operasi karena ruang operasi yang penuh, kerusakan alat, keterbatasan tenaga penata anestesi, dokter anestesi, keterbatasan perawat bedah, maupun masalah administrasi. Sebagai contoh, beberapa media massa nasional pernah memberitakan antrean operasi yang panjang di rumah sakit pemerintah akibat tingginya jumlah pasien rujukan, keterbatasan ruang operasi, serta belum optimalnya manajemen penundaan waktu ataupun operasi tersebut. Menyebabkan pasien harus menunggu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan tindakan operasi, terutama operasi elektif. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di seluruh dunia atau menjadi perhatian global. Mengapa isu ini strategis bagi manajemen rumah sakit? Bagi pemimpin rumah sakit, pelayanan ruang operasi merupakan pusat pelayanan yang strategis karena menghasilkan pendapatan yang besar untuk rumah sakit, menjadi indikator mutu pelayanan rumah sakit, berhubungan langsung dengan keselamatan pasien, mempengaruhi kepuasan pasien dan juga dokter. Selanjutnya, menentukan efisiensi penggunaan sumber daya rumah sakit dan menjadi salah satu indikator penilaian akreditasi rumah sakit. Oleh karena itu, masalah pelayanan ruang operasi bukan hanya persoalan operasional sehari-hari, tetapi merupakan isu strategi yang memerlukan keputusan manajerial tingkat direksi. Analisis masalah terbagi menjadi beberapa. Analisis masalah utama, belum optimalnya tata kelola pelayanan ruang operasi sehingga menyebabkan penundaan maupun pembatalan operasi yang berdampak pada mutu pelayanan, keselamatan pasien, dan keberlanjutan rumah sakit. Kemungkinan akar masalah terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, keterbatasan kapasitas ruang operasi. Dari berbagai pemberitaan media massa diketahui bahwa peningkatan jumlah pasien tidak diikuti dengan penambahan ruang operasi yang memadai. Artinya, antrian operasi semakin memanjang. Yang kedua, utilisasi kamar operasi melebihi kapasitas ideal dan operasi elektif sering ditunda. Literatur menjelaskan bahwa utilisasi ruang operasi ideal berkisar antara 70 sampai dengan 85%, sedangkan utilisasi yang terlalu tinggi justru meningkatkan resiko keterlambatan operasi dan overtime tenaga kesehatan. Selanjutnya, ketidakefisien sistem penjadwalan operasi. Media massa sering mengungkapkan bahwa adanya perubahan jadwal yang mendadak, berbenturan dengan jadwal dokter, pasien belum siap operasi, ruang operasi yang belum siap digunakan, ataupun kurangnya persiapan dari preoperasi. Selanjutnya adalah keterbatasan sumber daya manusia. Beberapa rumah sakit mengklaim kekurangan dari SDM. Yang pertama, dokter anestesi, perawat instrumen, perawat sirkuler, penata anestesi, elektromedis, dan tenaga kesehatan lainnya. WHO menyatakan bahwa kekurangan SDM merupakan salah satu penyebab utama rendahnya akses pelayanan bedah di berbagai negara. Selanjutnya adalah permasalahan alat kesehatan. Media massa juga melaporkan adanya alat sterilisasi yang rusak, alat laparoskopi tidak berfungsi, ventilator operasi terbatas, dan keterbatasan maintenance. Akibatnya jadwal operasi harus mundur. Selanjutnya adalah koordinasi lintas unit belum optimal. Selanjutnya adalah arah pengembangan infrastruktur rumah sakit. Pemimpin rumah sakit perlu menyusun master plan pengembangan infrastruktur ruang operasi dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan layanan 5 hingga 10 tahun ke depan. Prioritas utama meliputi penambahan ruang operasi modular dan fleksibel. Selanjutnya adalah peningkatan kapasitas CSSD, perluasan ruang pemulihan atau recovery room, pengembangan ruang operasi bertekanan positif sesuai dengan standar, dan penyediaan ICU pasca operasi yang memadai. Investasi dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan studi kelayakan sehingga mampu meningkatkan kapasitas pelayanan tanpa mengorbankan efisiensi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pelayanan ruang operasi merupakan satu layanan strategis rumah sakit yang sangat mempengaruhi mutu pelayanan, keselamatan pasien, efisiensi operasional,
dan keberlanjutan finansial. Isu penundaan maupun pembatalan operasi yang layak dan juga banyak diberitakan di media massa menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fasilitas, tetapi juga mencerminkan perlunya perbaikan tata kelola, koordinasi lintas unit, pengantaran sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi yang bagus dan juga informasi yang memadai. Dari perspektif pemimpin rumah sakit, respon terhadap isu ini harus diwujudkan melalui keputusan strategi yang berorientasi pada penguatan integritas tata kelola, penyediaan layanan yang inklusif, pengembangan unit pelayanan yang bernilai tambah, dan investasi infrastruktur yang berkelanjutan, dan juga transformasi digital. Pendekatan tersebut tidak hanya akan meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, tetapi juga memperkuat daya saing serta keberlanjutan rumah sakit dalam menghadapi tuntutan sistem kerja yang semakin kompleks. Terima kasih.